Hai anak-anak Ibu, bertemu lagi dengan Ibu Yunia di pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sebelumnya Ibu akan mengingatkan bahwa kita semua harus selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, yaitu dengan minum yang banyak, minum air putih yang banyak, juga istirahat yang cukup, dan olahraga. Jangan lupa agar belajar di rumah kalian itu lebih produktif, oke? Jangan lupa untuk klik subscribe dan komen di bawah ini ya. Selain sebagai patih, Gajah Mada juga dianggap berjasa karena telah banyak menyelesaikan berbagai persoalan di Majapahit, terutama yang berhubungan dengan masalah pemberontakan. Maka pada saat itu Gajah Mada dianggap sudah mampu menggantikan kekosongan patih Majapahit yang ditinggalkan oleh Arya Tadah. Setelah beberapa tahun dari peristiwa Sadeng tahun 1331, Arya Tadah merasa dirinya sudah tidak kuat lagi untuk memangku jabatan patih Amangkubumi Majapahit. Ia memohon untuk dibebaskan dari tugas. Pada tahun 1334, permohonan Arya Tadah ini dikabulkan. Sementara itu, Gajah Mada sendiri pada saat itu telah mempunyai pengalaman sebagai patih di Dahat selama 3 tahun. Sumpah Gajah Mada pada tahun 1334, pada upacara peresmian Patih Amangkubumi Majapahit, pengakuan Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi diresmikan di Balairung. Pada saat peresmian itulah Gajah Mada mengucapkan program politiknya yang disebut sebagai Sumpah Palapa sebagai berikut. Selama aku belum menyatukan Nusantara, aku takkan menikmati palapa. Sebelum aku menaklukkan Pulau Gurun, Pulau Seram, Tanjung Pura, Pulau Haru, Pulau Pahang, Dompu, Pulau Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik, aku takkan mencicipi palapa. Apa yang diucapkan merupakan sebuah program politik yang akan dilakukan oleh Gajah Mada selama ia memegang jabatan Patih Amangkubumi. Program politik yang demikian nampaknya belum pernah ada di kerajaan-kerajaan Nusantara lainnya. Program politik Nusantara mulai diterapkan pada tahun 1343 dengan penundukan Bali. Kemudian disusul ekspedisi ke Tanjung Pura dan ke Sumatera. Penduduk sebelah barat dan utara Pulau Jawa dilakukan pada zaman pemerintah Tribuana Tunggal-Dewi Jayawisnuwardani. Penduduk Kepulauan Nusantara bagian timur kecuali Pulau Bali dilakukan pada zaman pemerintah Hayam Wuruk. Untuk merealisasikan sumpahnya itu, Gajah Mada ternyata harus mempersiapkan kemampuan militer dan stabilitas politik di dalam kerajaan. Persiapan yang dilakukan oleh Gajah Mada untuk melakukan program politiknya kurang lebih 9 tahun, yaitu tahun 1343 sampai 1334. Dalam tahun-tahun tersebut, Gajah Mada diperkirakan mempersiapkan politik Nusantaranya dengan matang, sehingga diharapkan tidak mengalami kegagalan. Maka mulai sejak saat itu, kekuatan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada terus merambah ke luar Pulau Jawa. Apa yang dilakukan oleh Gajah Mada ini merupakan sebuah bentuk perluasan politik kekuasaan. Dan dari hasil penguasaan ini, Majapahit mendapatkan semuanya seperti kekuasaan yang luas, kekayaan yang berlimpah, nama besar, sehingga ditakuti oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, itu tadi merupakan perjuangan kerajaan Majapahit sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, ada beberapa pahlawan yang muncul setelah adanya perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan sebelumnya. Yaitu contohnya yang pertama ada Jenderal Sudirman, Oto Iskandar-Dinata, dan juga ada Imam Bonjol. Selain itu, untuk pahlawan-pahlawan yang menuju kemerdekaan Indonesia, yaitu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, ataupun Muhammad Hatta dan kawan-kawannya. Nah, selain pahlawan-pahlawan laki-laki yang tadi sebutkan, ternyata ada juga loh pahlawan perempuannya, diantaranya Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Dien,
dan ada juga Christina Marta Tiahahu. Nah, mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang berhasil merebut hak-hak rakyat Indonesia untuk mendapatkan pendidikan dan juga di bidang ekonomi lainnya dan juga di bidang-bidang lainnya. Perlu kalian tahu, sebelum Indonesia mendapatkan kemerdekaan Indonesia, kurang lebih selama 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang. Setelah diraihnya kemerdekaan, tugas pemuda-pemudi saat ini adalah untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI seperti yang tercantum dalam pasal bahwa warga negara berhak dan wajib ikut serta mempertahankan keutuhan NKRI. Nah, diharapkan pemuda-pemudi Indonesia ini mempunyai sikap-sikap sebagai berikut. Yang pertama, jiwa patriotisme dan nasionalisme. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai arti patriotisme dan nasionalisme terlebih dahulu. Nasionalisme itu merupakan seseorang yang mempunyai sikap atau cinta terhadap tanah air dan bangga terhadap Indonesia, seperti itu. Nah, untuk patriotisme ini pastilah kalian sering mendengarkan atau sering menyebut kata patriotisme, tapi tidak tahu apa makna dari patriotisme tersebut. Patriotisme ini lebih dalam daripada nasionalisme, karena patriotisme mempunyai arti bahwa seseorang itu bisa lebih mencintai atau bisa lebih bangga dan siap untuk mengorbankan segalanya demi Indonesia, demi negara Indonesia, seperti itu. Nah, itu adalah arti dari nasionalisme dan patriotisme. Jika kita tidak mempunyai sikap patriotisme dan nasionalisme, maka siapa yang akan menjaga atau mempertahankan negara Indonesia ini? Karena masa depan Indonesia itu ada di dalam genggaman generasi muda saat ini. Jika kita tidak mempunyai rasa ini, maka dari itu kita harus mempunyai sikap patriotisme dan nasionalisme agar terus bisa menjaga keutuhan dan mempertahankan NKRI ini. Dan yang kedua yaitu persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan ini ada dasar hukumnya di dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, hal-hal atau sikap yang harus dihindari dari poin persatuan kesatuan ini adalah jangan mempunyai sikap fanatisme yang berlebihan. Kita tahu memang terkadang setiap orang itu pasti merasa dirinya itu lebih baik, atau terkadang kita salah terlalu memaksakan apa yang ingin kita dapatkan. Bertanya mengenai agama. Apa itu agama? A. Artinya tidak, dan gama artinya kacau. Jadi arti dari agama itu yaitu tidak kacau. Jika ada seseorang yang masih melakukan perkelahian, pertikaian, permasalahan, berarti dia belum memahami atau lupa dengan tujuan dibuatnya agama, yaitu agar tidak kacau. Maka dari itu, kita harus mempunyai atau kita harus berbuat baik tanpa melihat perbedaan agama, suku, ataupun ras. Tapi lakukan itu atas dasar negara Indonesia yang satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Poin yang ketiga yaitu rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan kesediaan dan keikhlasan untuk memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan kesusahan untuk dirinya sendiri. Contoh perilaku rela berkorban ini adalah yang pertama, berkorban dengan tenaga ataupun bekerja, dan juga berkorban dengan menyumbangkan pemikiran untuk keutuhan NKRI. Dan selain itu, bisa juga berkorban dengan harta yang kita miliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Dan poin
Dan poin keempat yaitu pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Ini merupakan di mana era globalisasi yang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong aspek kehidupan manusia, baik di tingkat individu, kelompok, ataupun di masyarakat. Untuk itu, kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ataupun kita harus meningkatkan kualitas diri kita agar tidak tertinggal oleh zaman. Selain itu, kita harus siap menyiapkan di bidang sosial budaya. Selain itu, kesiapan di dalam keamanan dan juga pertahanan. Gitu. Jadi, kita harus membantu untuk meningkatkan atau tidak tertinggal dari era globalisasi ini agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan tidak terus berada di posisi negara berkembang. Selanjutnya untuk poin yang kelima yaitu sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Sikap dan perilaku untuk menjaga kesatuan NKRI adalah dengan bersikap. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, yaitu artinya menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Jadi bukan hanya budayanya saja atau hanya daerah atau wilayahnya saja, tapi semua yang terkandung di dalam atau berada di Indonesia. Yang kedua, menciptakan ketahanan nasional, yaitu artinya setiap warga negara harus menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Jadi, yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa jangan ada rasa yang paling benar, bahwa saya itu orang yang paling benar, tapi kita harus saling menjaga dan menghormati orang lain. Lalu yang terakhir ada menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan ini yang akan menjadikan keindahan. Kita tahu bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sudah menjadikan atau sudah memperingatkan kita bahwa perbedaan itu bisa bersatu dan menjadi indah. Seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu menaati peraturan. Nah, salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Nah, melalui peraturan ini, Indonesia juga akan selamat dari kekacauan. Dan peraturan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan juga berlaku untuk presiden maupun rakyat biasa. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi yang Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya yang telah Ibu berikan dan dikerjakan dengan jujur. Selamat berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dah. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a